Halo penonton setia, selamat datang kembali di Jejak Nusantara Podcast. Podcast tempat kita mengupas kisah alam dan sejarah Indonesia dari sudut yang jarang dibahas. Saya Roy, dan hari ini kita akan membahas Gunung Merapi, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia. Sudah bersama saya di studio, ada Mbak Dina, pemerhati lingkungan dan sejarawan vulkanologi. Halo Mbak Dina. Halo Pak Roy, halo juga untuk semua penonton Jejak Nusantara Podcast. Terima kasih sudah mengundang. Mbak Dina, kita langsung ke topik ya. Banyak orang tahu Merapi itu aktif dan berbahaya, tapi sebenarnya sejak kapan sih Gunung Merapi ini terbentuk? Pertanyaan bagus. Gunung Merapi mulai terbentuk sekitar 400.000 tahun yang lalu. Dari aktivitas vulkanik di zona subduksi, tempat lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini menyebabkan magma naik ke permukaan dan membentuk gunung api, termasuk Merapi. Wah, berarti Merapi ini terbentuk karena tubruk-tubrukan lempeng ya? Benar sekali. Dan sejak terbentuk, Merapi mengalami beberapa fase perkembangan. Awalnya letusannya masih kecil dan lavanya encer. Tapi makin ke sini, terutama sejak sekitar 10.000 tahun terakhir, letusannya cenderung lebih eksplosif. Lalu kapan letusan besar pertama yang tercatat? Secara tertulis, letusan besar pertama yang punya dampak signifikan diduga terjadi tahun 1006 Masehi. Banyak ahli percaya letusan ini berkaitan dengan hilangnya kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Tapi karena catatan tertulisnya terbatas, ini masih jadi perdebatan. Menarik. Jadi bukan cuma soal alam, tapi juga sejarah peradaban ya? Tepat sekali. Merapi punya pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat sekitar, baik secara ekonomi, sosial, bahkan spiritual. Misalnya, munculnya tokoh-tokoh seperti Mbah Marijan sebagai juru kunci Merapi adalah bentuk hubungan budaya antara manusia dan alam. Kalau di era modern, letusan paling besar kapan terjadi? Ada beberapa. Tahun 1877 adalah salah satu yang paling besar di abad ke-19. Kemudian tahun 1930, letusannya menewaskan lebih dari 1.300 orang, terbesar dalam catatan sejarah modern. Tahun 1944 terjadi awan panas mematikan. Dan tentu saja, letusan tahun 2001 adalah yang paling dikenang dalam 20 tahun terakhir. Saya masih ingat berita 2000 itu, Pak. Banyak yang mengungsi dan ada banyak korban. Betul. Letusan 2000 ISIR menyebabkan lebih dari 300 korban jiwa, termasuk Mbah Marijan sendiri. Tapi sejak saat itu, sistem mitigasi dan pemantauan semakin ditingkatkan. Sekarang PVMBG memiliki sistem pemantauan seismik, deformasi, dan gas yang cukup canggih untuk mendeteksi aktivitas Merapi lebih awal. Jadi sebenarnya Merapi bisa dipantau dan diprediksi ya, walau tetap tidak bisa dipastikan sepenuhnya. Betul. Kita bisa memperkirakan pola-pola aktivitasnya, tapi tidak bisa memprediksi letusan secara presisi. Karena itu penting bagi masyarakat untuk tetap waspada dan mengikuti arahan otoritas jika ada peringatan dini. Terakhir, Mbak Dini, apa pelajaran paling penting yang bisa kita ambil dari sejarah Merapi? Bahwa manusia harus hidup berdampingan dengan alam. Merapi tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa belajar mengenalnya, memahami bahasanya, dan mempersiapkan diri. Sejarah Merapi adalah sejarah hubungan antara kekuatan alam dan adaptasi manusia. Luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Dini untuk wawasan yang sangat membuka mata. Semoga pendengar semua bisa lebih menghargai kekuatan alam, sekaligus tetap waspada. Terima kasih juga. Semoga bisa bermanfaat bagi para penonton di seluruh Nusantara. Sampai jumpa lagi di episode Jejak Nusantara Podcast berikutnya. Tetap belajar, tetap peduli. Bye!